sukacita Natal kita harapkan selalu dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beribadah ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami dijamah ya Tuhan, hidup kami dipulihkan ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk persembahan ya Bapa. Berkati persembahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang sukacita mereka memberi ya Tuhan, maka Engkau akan membalaskan Tuhan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati dan kuduskan persembahan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah kami. Amin. Haleluya. Mari kita berhimpun dan kita mau menyanyi menyembah Tuhan. Semangat Natal akan menguasai hidup kita. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turutlah menyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita katakan, hai mari bersimpul. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita katakan, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. mari kita Haleluya. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa sebentar lagi Tuhan memperingati kelahiran-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Karena di hari kelahiran-Mu Tuhan, kami bisa melihat Tuhan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Kau mengampuni Tuhan setiap dosa-dosa manusia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja
juga Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan Natal Tuhan, untuk setiap anak-anakmu yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Lawatan anak-anak daripada Engkau Tuhan, yang membuat anak-anakmu kembali bertobat ya Tuhan dari jalan yang salah ya Tuhan, supaya mereka boleh menikmati Tuhan kelahiranmu Tuhan menjadi kelahiran yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Perdana Menteri Scott Morrison beserta wakil ya Tuhan, beserta jajaran yang ada ya Tuhan, supaya Australia ini menjadi bangsa yang bertobat, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan mengambil setiap keputusan ya Tuhan, yang berdasar daripadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia ya Bapa, khususnya ya Tuhan untuk masa-masa situasi yang ada ya Tuhan. Kau beri keamanan ya Tuhan, Kau beri kesejahteraan untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga sanak saudara kami yang ada di Indonesia juga Tuhan boleh menerima Tuhan iman yang sama ya Tuhan, boleh menerima kepercayaan ya Tuhan, supaya berserah kepadamu dalam setiap segala situasi ya Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di Australia ini ya Tuhan, khususnya untuk gereja-gereja yang kami percayai Tuhan, yang kami berada dalam naungan ya Bapa. Kami berdoa untuk JKI Jire ya Tuhan, JKI Host, untuk berdoa untuk Narwastu, berdoa untuk JKI Penua ya Tuhan, berdoa juga untuk HOG ya Bapa. Engkau pakai 5 gereja ini Tuhan menjadi berkat ya Tuhan di negara ini ya Bapa. Berkati gembala-gembala yang ada ya Tuhan, pelayan-pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat yang ada ya Bapa. Engkau ya Tuhan yang melihat segala kebutuhan yang ada dalam hidup mereka ya Bapa, yang sakit ya Tuhan, Kau berikan mereka kesembuhan ya Tuhan, yang berbeban berat ya Tuhan, Kau angkat setiap beban-beban ya Tuhan, beri mereka kesanggupan dan kekuatan Tuhan untuk menghadapinya ya Bapa. Berdoa untuk juga kebutuhan anak-anakmu ya Bapa, mereka juga yang sedang mengalami masalah keluarga, masalah keuangan ya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka doakan hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Natal ini ya Tuhan menjadi suatu jawaban ya Tuhan. Dan Natal ini Tuhan menjadi mereka, walaupun mereka belum menerima jawaban daripada mereka, makin percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan apa yang sudah jemaat rindukan ya Bapa, baik mereka yang muda, yang tua, anak-anak ya Tuhan. Kau berkati mereka semuanya ya Bapa dengan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa di Natal ini ya Tuhan, mereka datang kembali kepadamu Tuhan, mereka kembali datang menyembah-Mu Tuhan, yang sudah jauh ya Tuhan, mereka yang sudah tidak mengalami Tuhan Engkau lagi Tuhan, Kau jamah dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang memberikan mereka kekuatan baru ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini saat ini ya Tuhan, dengan urapan yang baru Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan dengan bahasa yang Kau taruh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, kita sudah memasuki masa-masa Natal, festive season. Kita sudah mulai merasakannya kalau kita pergi kemana-mana. Saya akan membahas sedikit tentang sesuatu yang berhubungan dengan Natal, atau sesuatu dengan Raja Damai, atau sesuatu yang kita katakan sebagai Juru Selamat. Jadi kalau kita ingin judul dari sharing ini atau pembahasan ini, kita berikan Yesus yang lahir ke dunia adalah Raja Damai yang menebus dosa manusia. Nah, seperti ya kita ketahui, ada satu ayat emas yang cukup terkenal dan juga dijadikan nyanyian, di mana Yesaya pasal 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita akan membahas atau mempelajari apa yang disebut dengan Raja Damai dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 ini. Di mana Raja Damai atau Shalom dalam bahasa Ibrani-nya. Dan kita teruskan bagaimana soal Juru Selamat ini, atau Juru Selamat. Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia disebut Juru Selamat, bahasa Inggris Savior,
tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dalam kitab Torah, juru selamat itu dikatakan Moshiach. Juru selamat itu dikatakan Moshiach. Nah, di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat atau Moshiach. Moshiach itu dalam arti singular dan artinya adalah orang yang tertentu, dan yang dimaksud di sini adalah Yesus itu sendiri. Jadi akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat atau Moshiach selain daripadaku. Jadi sudah dalam perjanjian lama ini Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan ada juru selamat yang akan menebus dosa manusia, di mana manusia sudah berdosa, di mana dosa itu adalah dosa asal kita sebutnya, atau dosa Adam waktu di Taman Eden, dan manusia terpisah dengan Tuhan, dengan penciptanya, dan akan ada Raja Damai atau Juru Damai supaya manusia dapat berhubungan lagi dengan penciptanya, dengan Tuhannya, dan akan dikirim Juru Selamat. Dan di dalam perjanjian baru, Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di sini di-emphasize Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dikatakan lagi dalam Injil Lukas, dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Di sini dikatakan lagi Juru Selamat. Jadi kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat bagi kita semua umat manusia. Dan di kitab Yesaya pasal 45 ayat 21b dikatakan, tidak ada yang lain dan tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan Juru Selamat atau Moshiach. Tidak ada yang lain kecuali aku. Saya bacakan sekali lagi. Di dalam Yesaya 45 ayat 21b dikatakan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan Juru Selamat atau Moshiach, tidak ada yang lain kecuali aku. Dan itulah dikatakan kalau kita mengatakan Juru Selamat, di mana Yesus yang lahir ke dunia adalah sebagai Raja Damai dan Juru Selamat yang menebus semua dosa manusia. Dan kita harus mengetahui juga bahwa Maria mengandung Yesus, di mana di dalam kekristenan ortodoks atau agama ortodoks, Maria cukup dipuji, cukup berharga, ya bagi kita pun cukup berharga. Tapi di dalam kekristenan rupanya Maria itu kurang mendapat sanjungan lah, kalau boleh dikatakan, ya mungkin ini kurang tepat. Tapi ada satu di Injil Lukas pasal 1 dari 46 sampai 47, yaitu nyanyian pujian Maria. Maria mengadakan pujian. Dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Itu dia adalah nyanyi pujian Maria, di mana Maria itu sebagai Bunda Yesus, kalau kita dapat bayangkan ya, sebagai kita dalam logika manusia zaman sekarang ini,
bagaimana Maria mengandung Yesus selama 9 bulan, dan apa yang dikandungnya itu adalah suatu yang benar-benar berharga. Sesuatu adalah raja, dan boleh dikatakan waktu penderitaannya itu, kesusahannya, harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bagaimana budaya pada saat itu, bagaimana kalau seorang yang belum menikah terus hamil, ya kita dapat bayangkan pada saat itu tidak sesuatu yang mudah kalau kita baca di Alkitab ya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana Maria itu diberikan nama atau julukan oleh gereja kuno, gereja ortodoks, sebagai Theotokos. Theotokos atau God's bearer, ya, sebagai yang membawa Tuhan sendiri yang untuk reinkarnasi sebagai manusia untuk menebus dosa kita semua. Jadi Maria diberikan julukan sebagai Theotokos atau God's bearer oleh gereja ortodoks. Kita bisa bayangkan bagaimana di gereja ortodoks atau saudara tua kita dari Katolik, mereka begitu mengagungkan dan memuliakan Bunda Maria. Kita dapat memahaminya sekarang, mengapa itu sampai seperti itu. Dan kalau kita membaca di Alkitab, bagaimana Raja Daud waktu ingin memindahkan tabut suci, dia menitipkan tabut suci itu, tabut perjanjian, tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Dan kita mengetahui dari Alkitab bahwa Obed-Edom itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Obed-Edom itu adalah orang Filistin. Dan kita mengetahui ya mungkin sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang, bahwa Raja Daud mengalahkan Goliat waktu bangsa Israel berperang melawan orang Filistin. Tapi Obed-Edom sendiri berasal dari bangsa Filistin. Dan tabut Tuhan, tabut perjanjian dititipkan di rumah Obed-Edom. Ya, itulah dia Alkitab kita. Dan sebetulnya sekarang kita masuk dalam membahas Natal. Apa itu Natal? Kenapa Yesus dilahirkan di kandang domba? Kadang-kadang kita sebagai Kristen suka ada pertanyaan dari orang yang belum menerima Tuhan Yesus, atau dari orang dari agama lain, atau meskipun dari ateis sekalipun, dikatakan, kenapa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba? Kenapa enggak di istana raja misalnya, atau di tempat yang layak, di tempat yang pantas? Memang ini adalah suatu, saya harap kita dapat memberikan penjelasan sebagai orang Kristen, dan saya memberikan insight tentang cerita kenapa Yesus harus dilahirkan di kandang domba. Cuman kita harus mengetahui bahwa kandang domba ini bukan kandang domba sembarangan. Bahwa kandang domba ini adalah kandang domba yang ditempatkan di Bethlehem Efrata, adalah tempat yang disebut Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Migdal Eder artinya menara kawanan domba. Jadi ya sebetulnya di mana di Bethlehem Efrata itu ada satu tempat yang disebut Migdal Eder, dan tempat itu khusus untuk menampung domba-domba yang untuk persembahan ke Bait Allah. Nah, ini sebagai domba korban, dan tempat ini khusus, dan tempat ini di bawah pengawasan Imam Agung.
Jadi di Bethlehem Efrata itu, dekat ke Yerusalem, ada satu tempat yang disebut Migdal Eder. Dan Migdal Eder itu bukan sembarang kandang domba. Dan itu adalah tempat yang dikhususkan, tempat yang kosher, yang halal, untuk persembahan domba di Bait Allah. Jadi memang kalau kita membaca dari Alkitab, semua penginapan penuh tempatnya. Jadi Maria dan Joseph Maria harus melahirkan di kandang domba. Tapi kandang domba itu bukan sembarang kandang domba. Inilah dia rencana Tuhan yang tidak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang Tuhan inginkan. Ya, memang harus seperti itu. Sebab Yesus adalah anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa manusia di dunia. Jadi ini adalah dengan sengaja Maria harus melahirkan bayi Yesus di kandang domba. Cuma bukan sembarang kandang domba, tapi kandang domba yang di Bethlehem Efrata, di mana yang disebut Migdal Eder. Di mana Migdal Eder itu adalah tempat menampung, mengumpulkan domba-domba, anak domba yang nanti akan dipersembahkan di Bait Suci, di Bait Allah. Jadi ini bukan sembarangan tempat, dan ini profetik sekali ya. Oke, dan kita akan membahas, saya akan memberikan insight tentang Raja Damai. Dalam kitab Yesaya dikatakan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan Raja Damai itu dalam bahasa Inggris disebut Prince of Peace, dalam terjemahan Indonesia disebut Raja Damai, dan di dalam kitab aslinya ini disebut Shar Shalom, Raja Damai, Shar Shalom. Dan bagi umat Kristiani ini dianggap gelar untuk Sang Mesias, Shar Shalom ini. Oke. Now, Shalom itu dalam bahasa Ibrani bisa sebagai akar kata dari sang pelunas, aman, atau penuh. Jadi Shalom itu diungkapkan sebagai, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, sebagai sang raja yang melunasi hutang-hutang. Jadi Shalom, Shar Shalom itu adalah Raja Damai, dan bagi umat Kristiani itu sebagai gelar untuk Sang Mesias. Oke. Now, kalau kita mendengarkan lagi dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, ayat yang begitu terkenal sekali, yang dimana Yesus di atas kayu salib mengatakan sudah selesai, atau lebih terkenalnya kita mengetahui bahwa tetelestai. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris, terjemahan ke bahasa Inggris dikatakan it is completed atau it is finished. Now, tetelestai itu dalam bahasa Yunaninya. Tapi kalau kita membaca dalam bahasa Yahudinya, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya, Yesus di atas kayu salib tidak mungkin menyatakan sudah selesai atau it is completed, it is finished. Yesus tidak berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mungkin Yesus akan berbicara lebih ke bahasa Aram atau bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Ibrani ini berasal kata shalom, yaitu nislam. Nislam itu berasal dari akar kata shalom,
Ini adalah akar katanya dari shalom, nishlam itu. Dan nishlam itu adalah raja yang mendamaikan hubungan Tuhan dan manusia yang terputus karena dosa Adam di Taman Eden. Jadi nishlam itu boleh dikatakan pembayar hutang. Hutang apa? Hutang dosa kita semua. Hutang dosa Anda dan saya. Jadi sudah dilunasi. Dan Tuhan Yesus di atas kayu salib menyatakan, kalau boleh saya mengatakannya dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani, Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan nishlam. Nishlam yang berarti dari kata shalom, yang mempunyai pengertian sudah lunas dibayar, sudah aman, sudah penuh, semuanya sudah dilunaskan dan semuanya sudah didamaikan. Sebab hubungan Tuhan dan manusia yang terputus karena dosa di Taman Eden. Jadi kita tahu sekarang akan ada dua hubungan di mana berita kelahiran dan berita kematian Yesus sebagai korban dosa untuk penebusan dosa itu berhubungan erat dan berkaitan. Kalau kita membicarakan kelahiran Tuhan Yesus, kita juga membicarakan kematiannya. Sebab Tuhan Yesus yang reinkarnasi sebagai manusia, dilahirkan ke dunia, mempunyai tujuan, mempunyai purpose, yaitu untuk menghapus dosa manusia. Sebagai domba tebusan, sebagai domba, sebagai korban. Domba adalah korban penebusan dosa manusia untuk dosa kita semuanya. Jadi itulah kira-kira insight dari Yesus yang lahir ke dunia, adalah Raja Damai yang menebus dosa manusia, di mana dia dilahirkan, tapi dia pun harus wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Dan darahnya adalah darah dari anak domba yang tidak bercacat celah, yang menjadi tanda, menjadi lambang sebagai penghapusan dosa kita semuanya. Saya rasa itu saja cukup untuk sharing saya pada saat ini. Saya mengucapkan selamat Natal. And God bless you all. Stay safe. Semoga tahun 2022 kita lebih diberkati dan kita makin dekat kepada Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Oke, shalom dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih kepada hambanya Pak Arif Sunarso yang sudah sharing firman Tuhan buat kita semua. Kita tentu saja lebih mengerti tentang makna Natal dan apa saja yang terjadi latar belakang di balik kisah Natal. Sesungguhnya Natal itu harus menjadi, makna Natal itu harus benar-benar lahir dalam kehidupan kita, dan kita semua boleh mengerti betapa bersyukurnya kita bahwa Juru Selamat lahir buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan Yesus, di mana Engkau begitu baik Tuhan buat kehidupan kami semua. Engkau lahir Tuhan Yesus menebus dosa kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan suatu anugerah yang indah Tuhan kalau kami bisa Tuhan Yesus diterima oleh Engkau Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan mari tumpangkan berkat-Mu Tuhan, blessing anugerah terbaik Tuhan Yesus yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan Yesus. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan sekolah mereka, diberkati Tuhan akan segala usaha mereka, diberkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terkagum ku memandang
kemuliaan yang Kau nyatakan. Ku puji Kau